Hai, Assalamualaikum. Hayeviu is back. Kali ini Hayeviu akan membahas alur cerita film The Dude in Me yang dirilis tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang remaja culun yang bertukar tubuh dengan seorang bos gangster. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita cek recap filmnya. Film diawali dengan seorang pria gangster yang bernama Panso yang tinggal bersama istrinya di apartemen. Seperti yang kita ketahui, dunia gangster pasti banyak kekerasan di dalamnya. Suatu saat, Panso memerintahkan anak buah andalannya yang bernama Mancul untuk datang ke suatu pabrik. Tujuannya untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Awalnya si pemilik pabrik itu menolaknya, tetapi karena diancam tangannya akan dipotong, akhirnya dia mau menandatanganinya. Di sisi lain, Panso terlihat sedang makan di suatu restoran. Lalu ia didatangi oleh seseorang yang bernama Bos Yang. Mereka berdua tampak sedang membicarakan sesuatu yang penting. Ternyata mereka berdua sedang memperebutkan harta warisan dari ayah mertua Panso, yang mana mertuanya itu adalah kepala gangster. Suatu hari, Panso bertemu dengan Dong Yun, yaitu seorang remaja culun di kedai mie. Di sana, Dong Yun tidak bisa membayar mie pesanannya karena dompetnya ketinggalan. Akhirnya, Panso disuruh membayar mie Dong Yun oleh si pemilik kedai. Lalu dengan wajah kesal, Panso diberitahu si pemilik kedai bahwa dia akan mendapatkan hadiah. Singkat cerita, di atas suatu gedung, Dong Yun tampak sedang mengambil sepatu yang disangkutkan di antena. Dia terlihat sedang dibuli oleh teman-teman sekolahnya, dan saat itu Dong Yun terpeleset dan jatuh dari atas gedung dan menimpa Panso yang kebetulan sedang ada di bawahnya. Dan akhirnya mereka berdua pun tidak sadarkan diri. Karena kejadian itu, mereka berdua pun saling bertukar jiwa. Panso yang berada di tubuh Dong Yun sudah sadar duluan, tetapi Dong Yun yang berada di tubuh Panso masih koma. Di sini, Panso sangat bingung karena melihat wajahnya yang berbeda. Setelah itu, ayahnya Dong Yun datang menghampiri Panso yang berada di tubuh Dong Yun. Ternyata, ayahnya Dong Yun adalah si pemilik pabrik yang ada di awal film. Kata dokter, Dong Yun mengalami hilang ingatan. Padahal yang berada di tubuh Dong Yun itu adalah Panso. Karena merasa anaknya telah terbuli, ayah Dong Yun mendatangi sekolah untuk mencari informasi. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban apa-apa. Di sini Panso bilang akan mencari tahu sendiri penyebab Dong Yun jatuh dari atas gedung. Di hari pertamanya masuk sekolah, Panso melihat seorang siswi yang sedang dibuli dan dia membelanya. Karena hal itu, dia berurusan dengan para pembuli itu. Awalnya dikira Panso akan dihabisi oleh para pembuli itu. Namun, justru sebaliknya, malah merekalah yang dihajar oleh Panso. Ya pastinya, Panso kan seorang bos gangster yang pastinya mempunyai ilmu bela diri. Di WC, para pembuli yang tadi membuli anak culun yang lainnya. Tetapi Panso datang lagi dan memberi mereka pelajaran, dan HP salah satu di antara mereka diambil. Setelah itu, Panso membuka-buka galeri di HP tersebut dan dia menemukan video Dong Yun yang sedang dibuli sebelum dia terjatuh dari atas gedung. Besoknya, HP tersebut dikembalikan dan Panso mengancam mereka akan melaporkan mereka ke polisi kalau mereka masih mencari masalah lagi. Di sisi lain, Soyun istrinya Panso terlihat sedang berselingkuh dengan pria lain dan tiba-tiba bos yang mendatanginya dan mengajak Soyun bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster atau ayahnya Soyun itu. Karena bos yang mengancam akan melaporkan perselingkuhannya, pada akhirnya Soyun mau bekerja sama. Suatu malam, Mancul dihampiri oleh Panso untuk meminta bantuan. Awalnya Mancul keheranan dan tidak mengenali Panso yang datang dengan tubuh Dong Yun. Namun karena Panso meyakinkannya, akhirnya Mancul percaya. Suatu hari, Hyu Jung, siswi yang dibuli tadi, menyenggol Panso yang membuat bonekanya terjatuh. Dengan segera, Panso mengambil boneka tersebut dan mengembalikannya kepada Hyu Jung. Tak lama, datanglah ibunya Hyu Jung yang bernama Misun. Dan sepertinya Panso mengenali ibunya Hyu Jung itu. Ternyata, Misun dulunya adalah kekasihnya Panso yang ia tinggalkan ketika hamil. Setelah itu, Panso menyuruh Mancul untuk mengambil rambut di tubuh aslinya. Lalu Panso juga mengambil rambut Hyu Jung untuk melakukan tes DNA. Dan ternyata benar, setelah keluar hasil tes DNA-nya, Hyu Jung adalah anak dari Panso.
Setelah mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima, karena siswi yang terbuli selama ini adalah anaknya. Panso langsung menyuruh Mancul untuk mematahkan para pemuli anaknya itu. Namun Mancul menolaknya, karena mereka masih anak di bawah umur. Lalu Panso mempunyai ide lain, yaitu mengajak Hyujung untuk berlatih bela diri, agar dia bisa melawan saat dibuli. Dan juga Panso sekalian mengecilkan tubuhnya Dongyun. Singkat cerita, karena sering berlatih, Panso berhasil membuat tubuh Dongyun ideal dan menjadi tampan. Saat pulang sekolah, Panso main ke rumahnya Hyujung. Dia melihat foto-foto masa kecil Hyujung. Di sini Panso merasa sedih karena dia tidak bisa menemani masa kecil Hyujung. Malamnya, ayah Dongyun yang baru pulang kerja dihadang oleh para penagih hutang dan dipukuli. Saat itu, Panso datang dan hendak menolong ayahnya Dongyun itu. Namun karena ayahnya itu malah menghalangi Panso, pada akhirnya si ayah babak belur karena ingin melindungi anaknya. Panso yang gak terima akhirnya menyuruh Mancul untuk balas dendam kepada para penagih hutang yang kasar itu. Lalu Mancul mendatangi markas mereka sendirian dan terjadilah baku hantam. Walaupun sendiri, Mancul bisa mengalahkan mereka. Setelah itu, Mancul menyuruh mereka untuk menghapus hutang ayahnya Dongyun. Namun mereka hanya bisa menghapus bunganya saja. Di sekolah, Hyujung juga sudah bisa melawan orang-orang yang membuli dirinya. Dan Panso pun bangga melihat hal tersebut. Di kedai Misun, terlihat Panso sedang berurusan dengan para bapak-bapak yang mabuk karena telah menggoda Misun. Setelah memberi mereka pelajaran, Panso menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Dongyun itu adalah dirinya. Awalnya Misun tidak mempercayainya, namun Panso bisa meyakinkan Misun. Walaupun sudah percaya, Misun tetap marah karena dulu Panso meninggalkan Misun ketika sedang mengandung Hyujung. Saat pulang sekolah, ada siswa tampan yang mengajak Hyujung pergi ke pesta. Lalu Hyujung menerima ajakan itu dengan malu-malu. Singkat cerita, Hyujung pun datang ke pesta tersebut dan disambut oleh orang yang mengajaknya itu. Ternyata di balik semua itu ada rencana kalau Hyujung akan dibully di pesta itu. Sedangkan Panso tidak ikut ke pesta tersebut karena ada janji dengan Misun di suatu kafe. Dan di sana Panso lagi-lagi meminta maaf kepada Misun akan masa lalu dengannya. Namun Misun masih marah dan belum mau memaafkannya. Setelah itu, Panso mendapatkan kabar bahwa Hyujung akan dibully di pesta itu. Dengan cepat, Panso pergi menuju pesta tersebut. Dan benar saja, Hyujung di sana sedang dibully. Tak lama, Panso tiba di sana dan hendak menjemput Hyujung. Setelah itu, Panso menghajar mereka semua. Lalu Panso membawa Hyujung pergi dari pesta itu. Keesokan harinya, Panso bertemu Mancul di suatu tempat dan Mancul memberikan kabar bahwa istrinya telah berselingkuh. Dan sekarang dia bersekongkol dengan Bos Yang untuk menyingkirkan Panso dari jabatannya. Setelah itu, Panso menyuruh Mancul untuk mengirimkan surat kepada kepala gangster atau mertuanya itu. Di sisi lain, Hyujung mulai suka kepada Panso karena Panso selalu peduli kepada Hyujung. Jelas saja Panso menolaknya, padahal semua yang Panso lakukan untuk Hyujung adalah kepedulian ayah terhadap anaknya. Saat malam, Bos Yang mendatangi dan hendak membunuh tubuh Panso yang belum tersadar. Tetapi Dongyun yang berada di dalam tubuh Panso tiba-tiba bangun. Bos Yang melihat itu pun terkaget hingga terjatuh dan kepalanya terbentung lalu pingsan. Setelah itu, Dongyun datang ke rumahnya dan merengek kepada ayahnya karena penampilan dia yang sekarang sangat berbeda. Sontak ayahnya pun kaget dan bingung. Tetapi saat itu Panso datang dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Lalu Panso meminta pertolongan kepada Dongyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Besoknya mereka berdua pergi ke kedai Misun. Namun saat baru mulai pembicaraan, Bos Yang dan anak buahnya datang untuk membunuh Panso. Di sini Panso menghadapi anak buah Bos Yang sendirian. Awalnya Panso dengan mudah menghadapi mereka, namun karena jumlah mereka banyak, Panso kewalahan menghadapi mereka. Saat Panso sudah tidak berdaya, Misun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas dan mati bersama. Karena hal itu, Bos Yang dan anak buahnya kabur ketakutan, dan sekarang Misun mau memaafkan Panso. Di kediaman kepala gangster, Soyun telah ketahuan berselingkuh dan juga telah mengkhianati suaminya setelah membaca surat dari Panso. Panso yang masih ingin warisan dari mertuanya itu meminta bantuan Dongyun untuk menemui mertuanya itu, dan Panso akan memberikan instruksi melalui radio.
Awalnya semua berjalan lancar karena kepala gangster itu berpihak kepada Panso. Soyun yang tidak terima, dia juga membongkar rahasia bahwa Panso sudah memiliki anak dari wanita lain. Namun di saat seperti itu, alat radio itu rusak yang membuat komunikasi mereka terhambat. Karena bingung mau berkata apa, Dong Yun pun berkata bahwa ia rela melepas jabatannya dan tidak mendapatkan warisan. Itu Dong Yun lakukan agar Panso bisa keluar dari dunia gangster dan hidup tenang bersama Misun. Panso yang menunggu Dong Yun di depan bukannya marah, tetapi malah berterima kasih kepada Dong Yun. Soyun yang masih marah kepada Panso menabrakkan mobil ke arah mereka. Panso berhasil menyelamatkan Dong Yun, tetapi Panso tertabrak. Singkat cerita, Panso dalam keadaan kritis di rumah sakit. Dia mencoba menjelaskan semuanya kepada Hyo Jung dan meminta maaf. Setelah itu, Panso pun tak sadarkan diri. Dan juga Dong Yun yang tiba-tiba tak sadarkan diri. Saat di ruangan operasi, dia bertemu dengan si ibu pemilik kedai mie yang dulu dan bertanya apakah Panso menyukai hadiah darinya. Singkat cerita, ketika mereka tersadar, mereka telah kembali ke tubuh mereka masing-masing. Di sini Dong Yun kebingungan karena sekarang dia begitu disegani di kelas, sedangkan Panso dia sekarang hidup bahagia dengan Misun dan membantu Misun bekerja di kedai. Dong Yun juga tampak semakin dekat dengan Hyo Jung dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video recap film kali ini. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini berkembang. Sampai jumpa di video recap film selanjutnya. Wassalamualaikum.